Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, jamaah kajian rutin Sahdina Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia Raya yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali setelah satu pekan tidak bertemu, dan alhamdulillah hari ini masih dalam keadaan iman yang lebih baik, masih dalam keadaan sehat yang lebih baik, dan insya Allah kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ada ucapan pepatah orang Arab berkata, laulallah ya faman nahnu. Andai kata bukan karena Allah, siapa sih kita ini kita? Kenapa Ustadz bilang begitu? Wajar teman-teman, apapun yang kita lakukan itu dari Allah. Napas yang kita hirup punyanya Allah. Makanan yang dari tadi kresek ya, itu juga berasal dari Allah ya. Kita punya tubuh ini, wah tubuh saya kuat, badan saya sehat, juga dari Allah. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, maka semuanya memang berasal dari Allah. Oh Pak Ustadz, saya bisa makan karena saya bekerja. Anda bekerja pakai apa? Pakai jasad. Jasadnya punya siapa? Punya Allah. Oh Pak Ustadz, muka saya ganteng, wajar dong kalau istri saya cantik. Ya, Anda bisa disebut ganteng karena wajah Anda itu digantengin sama siapa? Sama Allah. Jadi artinya kita nggak akan pernah lepas dari Allah. Maka kalau kita konsep hidupnya sudah seperti itu, semuanya Allah lagi, dan Allah lagi, maka hidup kita memang semua harus bersandar kepada Allah. Kalau antum bersandar kepada selain Allah, hidup antum menderita sebesar apapun ornamen kekuatan ikhtiar yang antum miliki. Contoh, Ustaz kasih analogi yang simple aja. Ada orang kakinya pincang, mohon maaf, kakinya pincang tapi nyandarnya di tembok beton seperti ini. Kira-kira jatuh nggak? Enggak. Tapi ada orang kakinya sempurna, nyandarnya di gubuk reot bambu yang sudah rapuh. Jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Kalian tahu nggak kaki itu apa? Kaki itu adalah ikhtiar. Sedangkan sandaran itu adalah tawakal kita. Jadi kalau antum ikhtiarnya Sahdina udah begitu kenceng ini ya, Sahdina mati-matian ini mengejar target, mengejar customer, mengejar marketingnya juga begitu semangat luar biasa dengan ikhtiar yang luar biasa, ya sampai membuat jargon-jargon yang luar biasa. Ingin rumah seharga cicilan motor, ya, datang ke Sahdina. Itu semua adalah ikhtiar antum gitu. Dan itu keren, itu nggak ada masalah. Tetapi mohon maaf, kalau Allah tidak menggerakkan hati customernya, walaupun antum pasang baliho segede raksasa sekalipun, tidak akan orang mau tergerak untuk datang ke Sahdina. Yang gerakkan ke sini tuh Allah. Bahkan kadang-kadang nggak perlu untuk melihat balihonya. Cukup misalnya kenalan gitu sama orang, Mas mau kemana? Tadi habis bayar cicilan ke Sahdina. Oh ya Allah, apa itu Sahdina itu? Itu Mbak perumahan syariah yang no ribet, no riba, no diskon. Itu tadi yang dua pertama tadi serius, tapi yang terakhir tadi itu perasaan hati saya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau kita pelajari teman-teman yang dirahmati Allah, nanti orang itu tergerak. Loh, adakah perumahan syariah di Balikpapan? Maksudnya syariah yang betul-betul tanpa bank gitu? Ada Mbak. Di mana? Di PT Sahdina. Itu loh yang kantornya kecil, kecepit di antara toko bangunan itu. Oh iya, Masya Allah, dia datang kemari. Orangnya tua, orangnya nggak potongan kaya, tapi datang tiba-tiba dia minta, saya beli ya satu blok yang warna merah itu semuanya. Apa nggak terkencing-kencing kalian? Ya kan? Ya, kalau satu jasa marketing, satu rumah anggaplah 3 juta, kali 10 rumah apa enggak 30 juta. Itu mana mau sudah ikut pengajian? Nggak kajian Mbak? Maaf siapa ya? Oh, ku tapak mulutmu baru tahu rasa. Jadi teman-teman,
Maka kalau kekuatan Allah yang berbicara, teman-teman, nggak bisa dinalar. Nggak bisa dinalar. Gini, Ustadz kasih contoh aja. Ini kejadian nyata, tapi ada semi-semi Ustadz kasih ornamen beberapa poin ya. Karena harus saya tutupin, ada beberapa nama yang harus saya jaga. Jadi waktu itu ada 2 pedagang gitu. Sama-sama pedagang baju. Dagangan baju di salah satu pasar terkenal di Balikpapan. Saya tidak perlu sebut namanya, inisialnya Ramayana. Jadi teman-teman, tapi di bawah, kan Ramayana yang di atas tuh. Dia yang jual baju biasa itu. Akhirnya dagangan, menjelang Idul Fitri kan teman-teman tahu lah, orang jual baju udah kayak orang jual kacang ya. Ramenya luar biasa. Nah, dalam kondisi rame begitu, tiba-tiba subhanallah yang satu itu bilang, "Mas, aku mau titip dulu ya lapakku." Lagi rame kok ditutup. Mas mau sholat duha. Akhirnya berangkat dia sholat duha jam 11. Ya, pulang, menjelang duhur dia sempat ambil istirahat dulu, pulang. Pembeli sudah mulai sepi. Akhirnya pada ditanya, tinggal berapa bang dagangannya bang? Tinggal sekitar mungkin ya 20-30 biji lah. Punyamu berapa? Masih 300-an bang. Lagian kamu bego amat, orang dagangan kok menjelang rame-ramenya kamu tinggal sholat duha. Duha kan cuma sunnah begitu. Duha kan cuma sunnah begitu. Duha kan cuma sunnah begitu. Duha kan cucu cuman sunnah. Ada gangguan buffering ya. Download begitu. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman yang berbahagia, lihat Allah menggerakkan kekuatannya di situ. Yang sholat duha ternyata baju masih 300. Yang nggak sholat duha masih 30-an. Datanglah seorang laki-laki, Allah utus laki-laki rambutnya licin banget. Itu semut lewat kepleset gara-gara otak udah pokoknya. Bajunya rapi karena ada laki-laki yang perfect begitu ya, yang parfumnya jasmine, rose, palding, deodoran. Ya, beda sama kayak gini-gini nih. Ya. Nggak terawat. Baik. Jadi teman-teman, maaf ya, kadang-kadang saya tuh ngomong, ya memang betul sih, tapi itu kan jujur yang menyakitkan gitu ya. Harusnya nggak begitu. Harusnya memang tidak semua laki-laki itu tidak terawat gitu loh. Dari 10 tuh mungkin yang tidak terawat ada 8. Yang 2 lebih parah ya. Nah, jadi teman-teman yang berbagi, apa yang terjadi? Datang dia. Akhirnya mereka berdua saling berdoa ini. Datanglah, kemarilah. Gerakan lambat slow motion gini kan. Kemarilah. Tiba-tiba yang bapak tadi datang. Ayo tebak. Kira-kira datang yang bapak yang nggak sholat duha atau yang ke sholat duha? Subhanallah. Datang ke yang tidak sholat duha. Subhanallah. Akhirnya ketika dia datang, yang sholat duha tuh gini mbak. Ya Allah, gitu ya. Biasa manusia kan gitu ya. Orang aku yang sholat duha, kok dia yang didatengin, ya Allah, begitu kan. Akhirnya subhanallah, itu kalau malaikat gemes tak kermes mulutmu baru tahu rasanya. Orang kok nggak sabar. Apa yang terjadi teman-teman yang berbahagia? Disitulah akhirnya yang pembeli tadi datang. Bang, ani butuh baju bang, tapi agak banyakan dikit bang. Berapa? 300-an bang. Permintaan dari bos, soalnya bosnya minta untuk anak yatim biar kembar PO-nya jadi 1 bang. Gak ada bang, punya 30 doang gimana? Kagak bisa bang, mintanya 300. Beli di sini kek, sisanya beli di luar. Gak bisa bang, bos minta 1 PO biar nagihnya gampang. Geserlah dia ke kanan. Tinggal berapa bajunya bang? 313. Bang saya mau butuh anak yatim 300, saya beli 300. Ya udah bang, 13-nya bawa aja, udah gratis. Hanya 1 orang yang Allah kirim menghabiskan semua dagangannya, dan yang sholat duha berangkat sholat duha senyum, berangkat dia mudik ke rumahnya, sedangkan yang tadi nggak sholat duha masih stay di pasar, nggak bisa mudik karena harus nungguin dagangannya habis terlebih dahulu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau berkehendak jadi maka jadilah. Apa yang susah buat Allah? Begitu ya? Apa yang susah buat Allah? Makanya Sadinah itu kalau masih ngitungin angka, rugi. Kita udah syariah kok tanggung amat. Sekalian logikanya tuh pakai logika langit begitu. Makanya teman-teman di sini yang masih belum sholat duha, yang malam masih belum sholat tahajud, kalian cuma ngandalin ikhtiar doang. Kalian nggak pernah nggak berdoa, ya Allah mudah-mudahan dagangan aku di Sadinah, marketingku bisa laris laku sehingga aku bisa ngejar target yang diminta oleh pimpinan. Itu doa-doa yang begitu itu yang kadang-kadang kita lupakan. Ya teman-teman yang berbahagia. Nah untuk itulah kita kembali kepada Allah. The power of Allah, kekuatan Allah. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Begitulah kurang lebih temanya. Versi Inggrisnya saya nggak bisa ngomongnya, susah ya. Bukan saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi saya nggak kelihatan pengen sombong. Jadi saya tuh ngomongnya tawadu aja, pakai bahasa Indonesia. Ya kan, playernya bahasa Inggris, begayaan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, bahasa Inggris bu, gaya dia. Ya, maka teman-teman
yang dirahmati Allah, dengerin Ustaz. Poinnya simpel sekali. Kita harus percaya kepada Allah karena Allah punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Satu, teman-teman perhatikan. Allah yang menetapkan takdir dan Allah tidak punya kepentingan pada kita. Anda boleh tidak percaya dengan saya. Karena bisa jadi Ustaz punya kepentingan kepada Anda. Misalnya Mbak ada cowok nih ngelamar kalian. Ya mohon maaf ya, kalian boleh dong mikir, saya mau istikharah dulu Mas. Ya saya minta waktu, ya udah deh nggak apa-apa. Berapa lama deh? Ya aku minta sekitar 20 tahun lah Mas ya. Kering deh, kering. Ya, Masya Allah. Teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, istikharah nggak apa-apa. Karena kalian, mohon maaf ya, bukan suudzon, tapi kalian patut berwaspada kepada mereka. Ini, ya kan? Walaupun wajahnya menyiratkan sinar keimanan, tapi potongannya tetap mencurigakan, ya kan? Jadi artinya kalau kita belajar, Anda tuh patut, jangan dengan mereka, dengan Ustadz kalian patut waspada. Ini serius gak sih Ustadz Agus, ini Ustadz beneran? Kok potongannya agak kurang meyakinkan begitu sih, gitu kan? Jadi kalau baju, casing sih oke lah, ya kan? Jadi teman-teman, dibeliin. Emang kalian nggak pernah beliin saya. Baik, jadi teman-teman, enggak, cerita doang, nggak pakai endorse. Kalau niat beliin mah beliin aja. Selebeu. Maka teman-teman yang berbahagia, dengerin Ustaz, karena Allah tuh nggak punya kepentingan sama antum. Itu yang membuat kenapa kita harus percaya kepada Allah. Nih Allah nyuruh kalian sholat nih, misalnya sholat berjamaah. Terus kalian gini, aku malas. Boyo kalian tuh pikir gitu loh. Apa manfaatnya Allah nyuruh kita sholat ke masjid? Emang Allah dapat apa? Antum mau membesarkan nama Allah, antum tidak membesarkan nama Allah, Allah tetap maha besar. Iya kan? Allah perintahkan yang akhwat berhijab. Apa manfaatnya buat Allah antum berjilbab? Antum mau telanjang di pinggir jalan juga nggak ada manfaatnya buat Allah. Yang ada manfaat buat mereka. Enggak, kalau antum telanjang di pinggir jalan, Allah nggak punya manfaat apa-apa. Yang ada mereka yang mengambil manfaatnya, ya. Jadi artinya Allah nggak punya kepentingan. Itu bukankah satu kata yang sangat real dan sangat, mohon maaf ya, kalau di dunia ini setahu saya nggak ada cinta yang kayak begini kecuali satu, orang tua, ibu. Cinta ibu kepada anak. Cuman itu doang yang saya temukan. Mohon maaf, cinta suami ke istri gak ada yang real. Demi Allah, makanya akhwat jangan pernah terlalu terpercaya dengan laki-laki. Semua laki-laki patut dicurigai, kecuali Rehan. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Ya, jadi subhanallah, nggak ada yang patut, ada yang nggak paham, mereka nggak gaul. Ya Allah. Ya, jadi di dunia ini kenapa saya bilang patut dicurigai? Karena setiap orang pasti punya kepentingan. Just Allah only, teman-teman. Hanya Allah doang yang nggak punya kepentingan sama kita. Maka semua syariat yang diperintahkan kepada kita itu murni untuk kita. Allah nggak butuh apa-apa. Antum mau mensucikan nama Allah, Allah sudah suci kok. Antum mau membesarkan nama Allah, Allah udah maha besar. Ketika Allah haramkan kita untuk memakan riba, apa keuntungan buat Allah antum memakan riba kayak mau makan apa yang haram antum habisin semuanya? Gak penting buat Allah. Tapi Allah melakukan itu karena Allah sayang sama kita. Seperti seorang ibu melarang anaknya memakan es krim di saat anaknya lagi radang. Apa kepentingannya seorang ibu? Gak ada. Anda mau makan es krim kayak mau apa kayak gak penting buat ibu. Tapi sang ibu tetap sayang sama anaknya. Yang ada bukan dibelikan es krim, malah diberikan obat. Anaknya bilang apa? Ibu jahat. Ibu jahat, mulutku lagi pahit, aku minta es krim yang manis, malah diberikan yang pahit. Berarti ibu jahat. Padahal ibunya itu lagi sayang sama anaknya. Begitulah gambarannya Allah dengan hambanya. Allah perintahkan kita, jangan makan riba. Ya, jangan makan riba. Allah perintahkan begitu. Allah katakan riba itu haram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudha'afa. Janganlah kau memakan riba yang berkali lipat jumlahnya lebih banyak. Allah haramkan riba, bahkan Allah samakan misla yang kiyar rajulu ummah, seperti laki-laki yang menggauli ibu kandungnya sendiri. Nah, di poin ini kita belajar, loh ternyata Allah haramkan riba. Gak penting buat Allah gitu.
Mau ngapain kita mau makan riba, nggak makan riba, Allah nggak ada masalah, Allah baik-baik aja kok. Gitu loh teman-teman. Makanya percaya kepada Allah, karena Allah lah yang pertama tidak punya kepentingan kepada kita. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah sebagai penetap takdir. Jadi kalau kita nggak percaya sama Allah, itu sama kayak gini. Ada seorang pemain film tidak percaya dengan sutradara. Ketika dia disuruh peran ini, dia bilang, ini bagus gak sih perannya buat aku? Loh kalau sutradara udah kasih keputusan, itu yang terbaik buat Anda sebagai pemain film. Profesional dong. Begitu. Makanya pemain nenek lampir itu ternyata cantik banget loh. Coba kalian browsing itu, pemain nenek lampir cantik banget. Tapi dia bisa berpura-pura jadi jelek supaya dia nurutin perintah sang sutradara. Dia mau profesional gitu loh. Itu yang cantik aja bisa jelek, apalagi yang memang alami kayak kalian kan bawaan itu alami. Nggak pakai nakut-nakuti, emang udah takut sih gitu. Ya, jadi artinya teman-teman yang berbahagia, Allah udah tetapkan takdir buat kita. Kapan ya? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Kata Allah maqadiral khalaik, kata Allah, kata Nabi maaf, Allah telah menetapkan takdirnya, ya makhluknya udah ditakdirkan qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi, bi khamsina alfi sanah, berselisih 50.000 tahun. Bayangin. Jadi bukan Allah menciptakan takdir kita sebelum kita diciptakan, bukan, tapi sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Bumi langit aja belum diciptakan, apalagi kita. Ya, sehingga berangkat dari situ ada hikmah yang besar kalau kita pegang kaidah ini. Saya pernah ketemu dengan seorang wanita berparas ayu. Seorang gadis bermata sipit, hidung mancung, bibir mungil, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Luar biasa. Ukuran celananya wallahu alam, saya tidak tahu. Apa yang terjadi? Gadis ini bercerita sama saya, Pak Ustadz, kenal dengan bapak saya. Kenal. Kenapa? Bapak saya meninggal, Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu kenapa? Kemarin pekan lalu saya udah ketemu bapakmu kan? Iya Pak Ustadz, bapak meninggal karena ditabrak. Terus yang nabrak lagi di penjara Pak Ustadz. Ya sudah. Sekarang kalau menurut Ustadz sih ya, ini kalau dari Ustadz pribadi lebih baik dimaafkan aja. Ya kenapa? Ya karena kasihan aja lah, udah daripada kamu memendam rasa dendam di hati kamu. Beri saya waktu Tatia, insya Allah 1 minggu kemudian dia datang lagi, Pak Ustadz sudah kami bebaskan dan ini proses pembebasan. Masya Allah Mbak, keren kamu, kok bisa? Kan Ustadz yang ngajarin saya ilmu takdir. Ilmu di mana Allah sudah menetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Terus buat apa saya merasa dendam, sakit hati atas sebuah kejadian yang sudah diskenariokan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Ayah saya akan meninggal pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, bahkan detik sekian, walaupun dia tidak ditabrak Pak Ustadz, walaupun dia hanya terduduk manis, walaupun dia pengajian sambil makan kue, dia bisa keserap dan meninggal dunia. Ini contoh. Contoh. Iya, nggak usah diliatin juga. Tuh kan, jadi merenung dia kan, bermuhasabah. Jadi teman-teman, artinya setiap orang bisa meninggal dunia gitu dengan cara Allah. Jadi ketabrak itu cuman wasilah, itu cuman cara, ya kan? Sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, ini yang Ustadz maksudkan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi hatinya jadi lapang. Subhanallah Mbak, kamu ini namanya Wonder Woman tuh ya kayak begini ini. Walaupun wanita, dia punya kekuatan yang luar biasa menghadapi masalahnya, karena bagi dia udah takdir. Ada perempuan ditinggal suaminya, kawin lagi, stres, depresi, bunuh diri, gantung diri, mati. Bodoh dia. Ya iyalah, suaminya kawin lagi, enak-enakan dengan perempuan lain, dia di neraka. Tapi ada perempuan yang ketika suaminya kawin lagi, tidak ada aura sedih, bahkan dia tersenyum. No. Dia tertawa, maksudnya tertawa santai aja. Kamu nggak sedih kan Mbak? Pak Ustadz, kenapa saya harus sedih? Bukankah saya pernah hidup tanpa dia dan saya baik-baik aja?
Dan sekarang dia pergi meninggalkan saya. Kenapa Ustaz memikirkan sesuatu yang lebih dari itu? Dan semua ini kan sudah ditetapkan Allah, Tat. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Mantap. Kekuatan kamu itu, Mbak, akan saya ceritakan kepada jemaah lain. Cuman kalau boleh tahu, kok bisa kamu punya kekuatan sekuat itu? Jawab dia apa? Pak Ustadz, kalau dia aja terlalu bodoh untuk meninggalkan aku, kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakannya? Ku menangis membayangkan korban Indosiar kayaknya. Nah, kalau kita ada kayak gitu itu yang kedua. Ya, yang pertama Allah tidak punya kepentingan. Yang kedua Allah sang penetap skenario. Jadi kalau Anda bertanya kenapa kita percaya kepada Allah memberikan yang terbaik buat kita, ya iyalah dia sutradaranya, gimana sih kalian ini? Kalau bukan Allah siapa lagi yang mau antum percaya? Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, Allah tidak pernah memberikan ujian kecuali di belakangnya ada hikmah. Oh, ini real nyata. Saya kasih contoh ya. Teman-teman yang berbahagia, ada seorang perempuan datang ke rumah Ustadz. Dia wanita yang ya wajah cantik, ekonomi mapan, bekerja di salah satu perbankan syariah terkenal di Balikpapan. Saya tidak bisa sebut namanya kalau itu BSM. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dia datang ke rumah. Pak Ustadz minta jadwal kajian dong, begitu. Sopan banget ya, minta jadwal datang ke rumah. Beda ada perusahaan itu nggak ada datang, WhatsApp-WhatsAppan aja tuh ada. Jadi teman-teman, di mana? Saya kan nggak ada bilang Sadina ya. Kalian ngerasa ya bagus. Jadi teman-teman yang berbahagia, dia datang sopan, bawain makanan, ya Allah, pakai ngomongnya lembut, syahdu, pinter, cerdas. Pak Ustadz, saya mohon izin ini nganter jadwal, sekaligus saya juga mau minta doa dari Pak Ustadz, mudah-mudahan masalah perjodohan saya ini lancar. Mbak, kamu lo cantik kok, susah nyari jodoh. No, bukan susah Pak Ustadz, terlalu banyak milih saya jadi bingung. Beda sama yang kayak gitu-gitu tuh, kasihan. Buat apa cantik kalau nggak laku? Iya kan, subhanallah. Ya Mas ya, jangan tertipu sama yang manis-manis, karena yang manis belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis. Ya? Jadi teman-teman yang berbahagia, ayo kita kembali. Tadi ngomongin apa tadi tuh ya? Oh iya, jodoh si mbak-mbak tadi. Saya bilang gini, Mbak, saya nggak bisa juga karena saya bukan Gus Samsudin ya. Saya Gus Khairul Huda. Jadi saya beda. Kalau Gus Samsudin mungkin kamu dikasih amalan gitu, wasi ya wasi, gitu. Ya kan? Kalau Ustadz enggak, kamu cukup istikharah. Kamu istikharah, minta tolong sama Allah. Nanti 7 hari lagi datang kemari. Baik Pak Ustadz, istikharah dia 7 hari. Jadi ada 2 laki-laki yang dia lagi galau. Jadi di antara banyaknya laki-laki yang ngelamar dia, ada 2 yang memang ya anggap aja 50-50 lah. Istikharah. Sampai hari hanya, teman-teman apa yang terjadi? Pak Ustadz, Allah belum kasih jawaban. Bismillah, dari hati kamu sendiri. Hari ini kamu condongnya kemana? Sebut aja ini Umar sama Amir begitu ya. Saya udah mulai condong ke Umar aja Pak Ustadz. Karena Amir itu kerjanya di Sadina gajinya minim. Ya. Ceritanya, saya aja nggak kenal Amir tuh siapa, saya nggak kenal. Saya kan nggak kenal Pak Amir, ya kan? Nah, jadi bebas aja dong ngomongnya. Jadi ada Umar, ada Amir. Saya pilih Umar aja, karena ternyata Umar itu gajinya lebih mapan. Ya kan, gajinya bukan nungguin omset penjualan berapa, enggak, dia kulit. Nyata gajinya. Jadi apa yang terjadi teman-teman yang berbahagia? Ya sudah Mbak, bismillah, saya ikhlaskan, ridhokan, mudah-mudahan pernikahan kalian berkah. Amin Pak Ustadz. Akhirnya dia pun ngabarin saya, bahkan saya dikasih undangan nikahnya. Ya udah dikasih undangan nikahnya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Sudah diputuskan, si Amir juga sudah, saya enggak sama kamu gitu kan. Akhirnya udah clear, udah mereka berdua. H-7 dari pernikahan, si Umar ketangkep basah, lagi selingkuh. Parahnya bukan cuma selingkuh, selingkuhnya sama pengedar narkoba, dan dia ditangkap di hotel dan dimasukkan penjara dengan kasus narkoba. Jadi udah selingkuh, narkoba pula. Si perempuan ini datang lagi ke rumah saya. Pak Ustadz, apa yang terjadi pada diri saya? Saya minta sama Allah baik-baik, gak dijawab. Saya memutuskan dengan hati yang tulus, Allah kasih seperti ini, saya senyumin. Kok Ustadz senyum sih? Ustadz malah bahagia ngeliat saya menderita. Bukan Mbak, kamu nggak paham. Tapi Pak Ustadz,
Ini dari jauh. Bukan nempel sembarangan. Kalian pikir saya Ustadz murahan? Jadi apa yang terjadi? Mbak, dengerin Ustadz. Kamu ini lucu, saya bilang gitu. Kenapa Pak Ustadz? Kan kamu di dalam sholat istikharah bilang gimana? Ya Allah, jika memang Umar ini yang baik untukku, maka dekatkan aku dengannya, mudahkan aku mendapatkannya, berkahi aku dengannya. Kalau memang dia tidak baik untukku, jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Kan begitu kamu ngomongnya. Iya Pak Ustadz, inilah jawabannya Allah. Kamu kan kemarin nunggu jawaban. Ini jawabannya. Jawabannya kamu tidak dengan Umar, tapi dengan Amir. Tapi ini semua terasa pahit karena udah mendekati saatnya Pak Ustadz. Tidak ada kata terlambat. Datang ke Amir sana, tapi jangan ke Sadina ya. Amir yang lain aja. Ya. Kamu datang ke Amir, kamu bilang kepada Amir, Amir, aku mau menikah dengan kamu. Ya dia nggak bakal mau Pak Ustadz, kan ini udah, ya Allah Ustadz sudah pernah saya tolak, mungkin dia udah sakit hati. Mbak, kalau dia cinta, dia akan menerima kamu apa adanya. Kalau dia nggak mau, aku yang ngawinin kamu ya. Sebagai Ustadz yang bertanggung jawab, bukan hanya memberikan fatwa, tapi memberikan solusi. Subhanallah. Jadi teman-teman, ngemes ini orang banyak betul masalahnya. Datang dia ke Amir dan akhirnya menikahlah dengan Amir, hidup bahagia, hidup damai. Dan ternyata mohon maaf teman-teman, ekspektasi dia ke Umar gak ada apa-apanya berbanding Amir. Ternyata memang Amir ini orangnya segala-galanya. Cuman orangnya memang begitu. Kan ada Bu ya, orang punya mobil 3 tapi seneng naik motor. Banyak orang begitu tuh, banyak. Orang yang kaya raya tapi makannya di pinggir-pinggir jalan begitu aja. Ya, serius, mohon maaf, Ustadz pribadi termasuk orang yang seperti itu, kecuali pendidikannya. Saya kalau pendidikan agak gaya memang, sekolahin anak yang mahal nggak apa-apa Mi, itu investasi. Selebih itu coba teman-teman lihat profil hidup saya. Kalian lihat di Instagram saya, pernah nggak Ustadz pakai baju-baju yang mahal? Paling preview, Rabbani, Elzata, Zoya, Safira, Masita, Sisesa, Samase. Paling gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada baju yang mahal-mahal tuh, nggak ada baju yang mahal-mahal tuh, nggak ada teman-teman. Kita tuh low profile aja gitu loh. Jadi teman-teman, sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang Ustadz maksudkan. Ternyata segala-galanya. Makanya setiap ketemu saya, dia kalau lebaran datang ke rumah saya tuh bawain makanan, bawa apa namanya itu, paketan parsel segala itu. Ya Allah Mbak, udah gak apa-apa Tat, saya itu hidup saya, setengah hidup saya pernah Ustadz pegang dan Ustadz beri kekuatan ke saya. Jadi si Amir pun sangat dekat sama saya. Sangat bahagia, ya Allah Pak Ustadz, kalau bukan karena Pak Ustadz saya gak akan pernah menikah dengan dia. Jadi artinya ujung-ujungnya mereka baru sadar tuh endingnya. Itulah yang saya sebut tadi, tidak ada ujian kecuali di baliknya pasti akan ada hikmah. Kalau itu dari Allah, ya kan, kalau pakai kekuatan Allah begitu. Punya teman-teman, insya Allah lah ya, dengan kita kembali kepada Allah, maka kita akan menjadi perfect kembali. Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apa kamu menyangka bahwa kamu itu diciptakan sia-sia? Allah bilang begitu ya, Al-Mu'minun 115, 116. Apa kamu mengira bahwa kamu diciptakan itu sia-sia? Enggak. Kamu akan kembali kepada aku. Maksudnya apa? Kamu akan bertanggung jawab dengan segala apapun yang kamu lakukan. Tidak ada sesuatu yang free dari Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya di tubuh kita. Coba apa yang gak ada hikmahnya? Kemarin ada anak yang tanya, Tat, kenapa semua muka kita ini atau tubuh kita ini mesti simetris? Kecuali telinga, berantakan. Misalnya kalian nggak pernah ngaca, coba kalian lihat telinga kalian, hancur, liuk-liuknya nggak jelas begini. Apa hikmahnya? Saya pelajari, saya belajar. Ternyata hikmahnya, lubang telinga adalah lubang yang paling tidak terkontrol oleh indera apapun. Mulut terkontrol oleh mata, hidung tidak terkontrol oleh otak, tapi dia terkontrol oleh tangan. Apabila ada hewan datang, blek begini. Telinga itu nggak diawasin mata, nggak diawasin otak. Coba tutup telinganya, nggak bisa. Makanya Allah lindungi telinga kita dengan bentuk yang tidak simetris. Agar kalau ada hewan masuk, dia akan terhalang dengan bentuknya yang teracak seperti ini. Subhanallah. Sampai sebegitunya. Allah letakkan hidung kita, lubangnya menghadap ke bawah. Coba kalau ke atas. Hujan sepagian tadi apa nggak kelagupan? Nah iya kan? Semua tulang di tubuh kita pasti dililit oleh daging. Fakasawnal idhama lahma.
kami tutup semua tulang dengan daging. Kalian tidak sadar ada satu tulang yang disengaja sama Allah keluar, gigi. Gigi itu teksturnya tulang sama. Jadi Allah luar biasa. Coba bayangkan gigi kalian ditutup sama daging. Terus kalian makan bakso. Apa enggak terlompat-lompat itu bakso? Ya kan? Allah itu maha adil dan luar biasa. Perfect semuanya teman-teman. Loh, sampai karakter-karakter terkecilnya. Semuanya ada hikmahnya. Sampai kemarin saya satu aja tidak bisa jawab itu. Pak Ustadz, apa hikmahnya Allah memberi puting susu pada laki-laki? Umma ay. Saya mikir, apa hikmahnya? Mentok-mentoknya saya cuma bilang, kalau nggak ada putingnya ya nggak aneh lah. Bayangin polos gitu, nggak ngeri. Ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu ternyata ada hikmahnya teman-teman. Ya semua. Makanya termasuk pandemi kemarin, kalau boleh sharing sedikit ya. Saya itu orangnya nggak bisa diem ya. Waktu pandemi itu jujur tersiksa saya itu. Karena di rumah aja. Hari pertama masih bahagia. Hari kedua masih senang-senang sama anak-anak. Hari ketiga udah mulai stres. Hari keempat udah mulai cari kegiatan. Teman-teman yang berbahagia pada saat itu mulai kajian online jalan. Jadi kajian offline tutup, online jalan. Kajian online pada jalan nih udah nih. Alhamdulillah udah 100%. Bahkan saya pernah ngerasain duduk dari pagi sampai jam 10 malam di kamar tidak bergerak sedikit pun. Serius. Itu kalah Isra Mi'raj Nabi masih kalah. Karena saya ceramah jam 8 ada di Malaysia, jam 9 ada di Aljazair. Luar biasa itu, ngeri pokoknya. Ya, Sadina lewat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Aljazair. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi ketika kajian offline sudah mulai aktif? Ternyata kajian online ini pada nggak mau berhenti. Yang kayak di Aljazair, di Malaysia tadi itu, di Bandung itu mereka masih jalan. Jadi walhasil sekarang ini yang Ustadz rasain, kajian Ustadz tuh kayak nambah 150% jatuhnya gitu loh. Karena yang 50% tadi masih stay tetap online. Jadi akhirnya mereka ngalah. Yang kayak di Aljazair itu jadwalnya jam 2 malam. Mereka ngalah, bukan di jam aktif saya, mengikuti jadwal kosong saya. Jadi luar biasa sampai saya kajian jam 3 malam. Itu istri kadang-kadang ngeliatin, ya Allah Bibi kayak orang aneh aja, jam 3 teriak-teriak di dalam rumah. Ya, saya bilang dinikmatin aja, seneng gitu ya. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Itu poin yang ketiga. Jadi apapun yang terjadi Allah pasti menyisipkan hikmah di situ. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah, karena setiap kesusahan pasti Allah sisipkan kemudahan. Itu yang membuat kita kembali kepada Allah. Allah yang janji dan Allah nggak mungkin ingkar janji. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Kalian pernah nggak membayangkan betapa susahnya kita hidup tanpa kaki? Ya kan? Tapi ikan tidak diberi Allah kaki. Karena Allah tahu ikan tidak butuh kaki. Allah tahu mana fungsinya yang sesuai. Gajah itu begitu gendut badannya. Dia nunduk susah. Dikasih Allah belalai. Makanya kalau ada manusia tuh sok-sok lebay gitu. Pak Ustadz, saya diusir dari pekerjaan saya takut nanti saya nggak bisa makan. Emosi memang saya. Hei, Mbak, kamu lulusan S1, S2 takut nggak bisa makan? Itu gajah, SD aja nggak lulus, badannya gemuk-gemuk. Ya? Masa kamu kalah sama gajah? Jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah. Lihat dong cicak-cicak di dinding. Mereka itu diam-diam merayap. Hingga datang seekor nyamuk. Subhanallah. Hab. Kol-kola kubro. Hab. Bak mati kan kol-kola kubro. Lalu ditangkap. Teman-teman, ayo kita belajar. Kita renungin. Cicak itu ya Allah. Kalian nggak pernah nyampe ke situ kan? Ustadz mikir itu. Ustadz liatin aja cicak itu. Dia itu hewan melata. Nggak bisa terbang. Jangan terbang, lompat aja cicak nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada cicak lompat itu jatuh. Cuman dia begayaan aja biar nggak malu. Ya kan? Begayaan biar nggak malu kayak anak muda naik motor tuh kepleset sih. Enggak, ngepot aja, ngepot. Padahal nyata-nyata berdarah kakinya. Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tuh cicak itu nggak bisa terbang. Makanannya apa tadi? Nyamuk. Coba pakai logika. Yang makan nggak bisa terbang, hewan yang dimakan bisa terbang. Harusnya cicak mati, teman-teman. Ya, harusnya cicak mati.
Antum bayangin yang nggak bisa terbang, tapi cicak nggak bodoh, cicak rajin pengajian. Ya, di balik-balik tembok ini dia mendengarkan itu. Akhirnya cicak punya kekuatan hati, kembali kepada Allah, the power of Allah. Sebagaimana kajian Pak Ustadz di Sadina. Dia mikir, gak mungkin Allah menciptakan makhluknya itu gagal desain. Ya, gak mungkin Sadina perusahaan properti yang sudah berpengalaman buat rumah lupa bawa masang pagar cagak di bawah, gak mungkin. Apalagi Allah yang sempurna. Akhirnya dia berpikir, buntutku tidak beracun, tanganku tidak bercakar, lidahku tidak beracun, tapi aku punya kekuatan lidah yang cepat. Ketemu nyamuk, hey nyamuk, apa kabar? Hai lalat, berapa FB terbarumu? Gak banyak ngomong, kenyang. Daripada Ustadz ngomong terus, gak kenyang-kenyang. Gimana mau kenyang? Baru duduk, bukannya dipersilakan makan. Tat, mic-nya pasang, tat. Iya. Ada 3 mic di dada saya ini, Masya Allah. Ya Allah. Apa enggak gantung memang leherku. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama gitu ya teman-teman ya. Insyaallah kajiannya udah di studio. Ya kan, kameranya luar biasa, dari yang tidak terlalu niat ya pakai HP, agak niat, sama yang profesional. Bersama Kopi Mocha, komunitas pecinta fikih moderat terbuka. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya. Ustadz tadi ngomong bahwa sesungguhnya setiap kesusahan pasti Allah hadirkan kemudahan. Allah janji itu. Bayi di dalam perut makannya lewat mana? Lewat hari-hari. Lewat perut ini, pusar ini. 9 bulan loh, bukan waktu yang pendek. Artinya udah berada di zona nyaman. Tiba-tiba lahir, dokternya nakal, dipotongnya itu keras. Harusnya si bayi itu teriak, jangan, aku nanti makannya gimana? Mestinya begitu. Tapi si bayi santai-santai aja tuh, dipotong. Gara-gara dipotong, ini kesusahan, muncul kemudahan. Dia bisa nyusu. Subhanallah, rasanya lebih fresh, lebih empuk, hangat. Maksudnya botol susunya itu loh. Tuh kan? Aku benci pikiranmu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia lebih fresh. Dan itu terjadi 2 tahun. Bukan perkara yang mudah. Harusnya bayi itu udah merasa nyaman gitu. 2 tahun nyusu sama ibunya nakal. Dikasih kopi. Sehingga bayinya mulai berpikir, ini kok jadi susu kopi? Aku pesennya susu. Kenapa dikasih susu kopi gitu kan? Jadi waktu itu subhanallah si bayi mulai pahit gue gak mau nyusu. Harusnya dia stres, wah ibu jahat, aku mau nyusu. Ternyata setiap kesusahan tadi, dia gak bisa nyusu ibunya. Dia mulai merasakan nikmatnya nasi kuning, nasi pecel, rawon. Yang dagingnya kenyil-kenyil, ditumpahkan ke nasi yang anget, dicampurin ke camba, diperas jeruk nipis yang kecut, di mulut itu cetar. Bukan gorengan kayak begitu. Pengajiannya belum selesai udah habis gorengannya. Kalau kurang pakai nasi boleh lah mbak. Ini badannya kurus-kurus makannya banyak juga. Ya nggak apa-apa ya. Jadi luar biasa teman-teman yang berbahagia. Makanya saya dari tadi kok heran lihat dia nih. Om pakaiannya syar'i kok bibirnya glowing, ternyata minyak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pembelajaran ya untuk kita bersama. Ada kemudahan yang Allah hadirkan kalau kita kembali kepada Allah. Yang penting kembali kepada Allah. Yang jelas kembali kepada Allah, jangan percaya pada yang lain, mau mintanya kepada Allah, punya hajatnya kepada Allah. Biar kita muncul trust kepada Allah. Apalagi nanti masuk tiara. Tiara itu lebih mengerikan lagi. Tahu tiara? Menghubung-hubungkan kejadian buruk dengan kejadian alam. Ada burung gagak. Wah, kayaknya dia mau meninggal ini. Nanti meninggal betulan. Tuh kan, udah dibilang nggak percaya. Gitu. Dagangan baru buka ruko itu. Ketemu orang gila. Waduh, bakal sial nasib ini hari ini. Kayaknya dagang nggak bakal laris. Itu yang kayak gitu tuh namanya tiara. Naik motor, kunci motor jatuh. Bruak. Kata istri,
gak usah keluar Bi, firasat Umi gak enak. Gak boleh gitu Mi. Jadi orang itu harus yang husnudzon. Alhamdulillah kunci motor jatuh, Abi firasat mau dapat motor baru, begitu. Kunci rumah jatuh, beruak. Alhamdulillah Abi firasat mau beli rumah di Balikpapan baru, begitu. Ya kan, buku nikah jatuh, beruak. Dengerin dulu. Orang belum ngomong, hau-hau aja. Alhamdulillah Mi, buku nikah jatuh. Abi firasat, Abi mau dapat buku nikah baru karena buku nikah kita kemarin kan kerendam banjir. Tuh ya. Jadi teman-teman, nah, kalau saya jadi laki mah terbuka sama istri, Mi, Abi mau nikah lagi. Begitu, Abi mau kawin lagi, tapi syaratnya satu, Mi. Apa, Bi? Wanita itu harus lebih perfect, lebih cantik, lebih cerdas dari kamu. Ya udah, Abi nikah lagi aja. Masalahnya itu nggak bakal ketemu. Mbak, perhatiin. Paham dong, masa enggak, ya kan? Jadi teman-teman, insya Allah, mudah-mudahan kajian kali ini memperkuat hakikat iman kita untuk lebih percaya kepada Allah. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Silakan sambil dikereketin makanannya. Ayo, silakan. 5 4 3 2 1 4 malu saya nyusu di sini. Nanti aja. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Mangga, silakan. Suruh tanya, malah makan kue. Yakin tidak ada? Baiklah. Oke. Kenapa? Enak aja nyuruh-nyuruh saya, siapa Allah? Baik, kalau emang tidak ada pertanyaan teman-teman, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum. Hanahnu da'unaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.